Saudara, Polda Jawa Tengah menggelar sidang kode etik kasus oknum polisi tembak pelajar hari ini di Mapolda Jawa Tengah. Dengan menggunakan rompi patsus, Aibda RZ langsung masuk ke ruang sidang dan tak menjawab pertanyaan wartawan. Polda Jawa Tengah menggelar sidang kode etik terhadap Aibda RZ, oknum polisi tembak pelajar untuk menindaklanjut proses hukum laporan aksi penembakan terhadap pelajar di Kota Semarang. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Tengah, sidang etik dihadiri saksi dan keluarga korban. Sidang etik akan dipimpin AKBP Edi Sulistyo dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah. Siang hari ini akan segera dimulai kegiatan proses sidang kode etik profesi untuk terperiksa Aibda R. Oleh karena itu, mari kita tunggu saja hasilnya, dan hari ini hadir pihak keluarga dan saksi yang lain, termasuk dari Kompolnas hadir juga untuk melihat atau mendengarkan dari proses sidang kode etik ini. Ya. Yang mimpin sidang siapa? Dari AKBP Edi, dari Direktorat Perlindungan Menengah, dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah. Selain saksi dan keluarga korban, Polda Jawa Tengah juga mengundang Kompolnas. Komisioner Kompolnas Khoirul Anam memantau langsung proses sidang etik di Mapolda Jawa Tengah untuk memastikan sidang etik berjalan dengan transparan dan profesional. Kami datang ke sini diundang untuk mengikuti sidang etik. Artinya memang proses yang coba dijalankan oleh teman-teman Polda Semarang adalah proses yang baik, ya, transparan. Ya, dengan mengundang kami disuruh melihat secara detail mulai awal sampai akhir apa yang terjadi. Itu yang pertama. Jadi semangat untuk transparan dan profesional kami sangat hargai. Itu yang pertama. Yang kedua, yang nggak kalah pentingnya adalah dengan melihat langsung sidang etik ini kita bisa melihat sebenarnya konstruksi peristiwanya kayak apa yang berhubungan dengan etiknya. Dan ini penting bagi kami, bagi Kompolnas, juga penting bagi masyarakat sebenarnya apa sebenarnya yang terjadi. Sebelumnya, menanggapi belum adanya tersangka dalam kasus penembakan yang dilakukan oknum anggota Res Narkoba Polrestabes Semarang, kuasa hukum keluarga korban mendesak Kapolri untuk segera mencopot Kombes Irwan Anwar dari Kapolrestabes Semarang. Pasalnya, dengan dinonaktifkannya Kapolrestabes, Polri dapat melakukan langkah investigasi dan evaluasi terhadap kasus penembakan tersebut. Yang dilakukan oleh Kapolrestabes kemarin keliru. Jadi ini ada hal-hal yang memang harus dievaluasi. Wong kemarin Kapolrestabes ketika dengar pendapat dengan Komisi 3 juga siap dievaluasi, harus dievaluasi betul. Kapolri itu harus mencopot dia. Ketika sudah tidak di situ, maka pemeriksaannya akan lebih fair, lebih enak menurut saya. Yang kedua, Kapolda Jawa Tengah, Pak Irjen Ribut, menurut saya orangnya masih baik ya. Ini segera naikkan R itu yang pelaku penembakan 3 orang siswa itu untuk jadikan tersangka. Jangan terlalu lama, jangan molor-molor. Wong buktinya sudah jelas. Polda Jawa Tengah menggelar sidang kode etik kasus oknum polisi tembak pelajar hari ini di Mapolda Jawa Tengah. Lalu bagaimana hasil sidang etik? Kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV Novelia Hasanah di Semarang, Jawa Tengah. Selamat sore Novel, bagaimana hasil sidang etik Aibda RZ? Ya, selamat sore Ihsan dan juga saudara. Saat ini sidang kode etik masih dilaksanakan di gedung ataupun di ruang sidang etik di Mapolda Jawa Tengah. Ihsan dan juga saudara, memang tadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat dari pihak saksi maupun dari pihak korban sudah hadir di ruang sidang. Namun dari periksa sendiri yaitu oknum polisi Aibda R baru tiba di ruang sidang pada pukul sekitar 13.25 waktu Indonesia bagian Barat. Aibda R juga terlihat menghindar dari rekan media, menghindar pertanyaan dari rekan media dan langsung memasuki ruang sidang dengan tertunduk begitu.
Ya, Ihsan dan juga saudara, terkait dengan sidang kode etik hari ini juga selain dihadiri oleh terperiksa Aibda R, juga dihadiri oleh dua korban anak, keluarga korban dari Kompolnas dan juga dari Satres Narko Polrestabes Semarang. Ihsan dan juga saudara, memang saat ini Aibda R sedang keluar dari ruang sidang. Ini atas permintaan dari ketua sidang dikarenakan ada permintaan dari ketua sidang karena tidak ingin pelaku ataupun terperiksa Aibda R itu menjadi satu saat dua korban anak sedang melakukan pemeriksaan ataupun memberikan keterangan saat sidang berlangsung. Ya, Ihsan dan juga saudara, hingga saat ini sidang masih berlangsung di Mapolda Jawa Tengah. Dari kami rekan-rekan media juga masih menunggu terkait dengan hasil sidang kode etik hari ini. Ya, Ihsan dan juga saudara, memang Aibda R itu terancam dengan hukuman paling berat, yaitu dengan pemberhentian secara tidak hormat atau PTDH. Tadi juga Aibda R saat tiba di ruang sidang juga menggunakan rompi patsus berwarna hijau dan langsung masuk ke ruang sidang. Ihsan. Novelia, selain saksi korban anak, Polda Jawa Tengah juga mengundang keluarga korban dalam sidang etik hari ini. Apa tanggapan dari keluarga korban? Ya, Ihsan dan juga saudara, memang setelah 2 pekan berlalu setelah kejadian terkait dengan tembak pelajar pada akhir bulan kemarin, pada 2 pekan lalu, memang dari pihak keluarga korban itu masih mencari ingin transparan kepada kepolisian dikarenakan sudah 2 pekan namun masih mundur dan mundur. Karena memang sidang kode etik hari ini akhirnya terjadi setelah mundur selama 1 pekan dan juga reschedule. Dari minta keterangan kepolisian, memang reschedule ataupun diundurnya dari sidang kode etik ini memang dikarenakan keterangan dari Kabid Humas Polda Jawa Tengah kemarin pada awak media memang diundur dikarenakan masih dalam proses pengumpulan dan juga pengurusan berkas terkait dengan sidang kode etik. Dan sidang kode etik hari ini juga untuk menindaklanjuti proses hukum dikarenakan dan juga belum ada penetapan tersangka karena Aibda RZ hingga saat ini masih berstatus sebagai terperiksa. Untuk penetapan tersangka sendiri dari Kabid Humas Polda Jawa Tengah mengatakan setelah sidang kode etik ini berlangsung dan keputusannya tercapai, maka penetapan tersangka akan dilaksanakan pada saat rapat gelar perkara dan juga tahapan-tahapan lainnya. Bisa. Salah satu juga yang didesak oleh pihak keluarga adalah pencopotan Kapolrestabes Semarang hingga penetapan tersangka untuk Aibda RZ. Respons dari Polda Jawa Tengah seperti apa, Novel? Ya, Ihsan dan juga saudara, memang setelah kemarin pada awal terjadinya penembakan terhadap pelajar ini dari Kapolrestabes Semarang juga sempat mengatakan statement terkait dengan bahwa korban merupakan pelaku tawuran di Semarang. Namun setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan juga melihat dari rekaman CCTV, ternyata memang tidak ada tawuran saat kejadian itu dan juga pada saat rapat dengar perkara dengan Komisi 3 DPR di Senayan Jakarta kemarin juga terbukti ataupun juga melihat dari rekaman CCTV juga tidak ada terlihat tawuran. Hal ini dikarenakan saat di jalan di depan minimarket di jalan di Kota Semarang, Aibda R tidak terima dikarenakan jalannya dipepet ataupun dimakan oleh korban sehingga pun mengeluarkan tembakan sebanyak 4 kali dan juga mengenai 1 korban tewas dan juga 2 korban luka-luka. Ya, Ihsan dan juga saudara, terkait dengan keterangan dari Kapolrestabes Semarang terkait kekeliruannya mengatakan bahwa itu terjadi dikarenakan tawuran, namun setelah melihat CCTV tidak ada tawuran, dari pihak keluarga juga mengatakan untuk disanksi ataupun ditindaklanjuti terhadap Kapolrestabes Semarang. Ihsan. Sidang kode etik Aibda RZ masih berlangsung. Terima kasih Novelia Hasanah melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah.